있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan negara lain. Contohnya seperti Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia, Belanda yang menguasai wilayah Indonesia, dan Inggris yang menguasai wilayah Hindia dan Semenanjung Malaya. Pengertian imperialisme. Selanjutnya, imperialisme sudah ada sejak abad ke-18 loh. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin di Israel, yang merupakan Perdana Menteri di Inggris saat itu. Jenis-jenis imperialisme dan kolonialisme. Kolonialisme dan imperialisme juga memiliki jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Apa saja sih jenisnya? Jenis-jenis kolonialisme. Koloni eksploitasi mengurus habis sumber daya daerah jajahan. Koloni penduduk dilakukan dengan mengusir atau menghilangkan penduduk lokal di suatu wilayah. Jenis-jenis imperialisme. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya, yaitu 1. Imperialisme berdasarkan waktunya. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang dilatar belakangi oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. 2. Imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik di suatu negara. Imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis. Tujuan kolonialisme dan imperialisme. Terus apa sih tujuan dilakukannya kolonialisme dan imperialisme? Tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Bangsa Indonesia melakukan perlawanan Perang Petri di Minangkabau tahun 1821 sampai 1825 dan 1830 sampai 1837. Perang Jawa 1825 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dampak positif. 1. Akses antar daerah lebih terbuka sehingga daerah satu dengan yang lain mudah untuk dijangkau. 2. Munculnya kota-kota baru di sekitar pemerintahan saat itu. 3. Adanya kemajuan komunikasi dan informasi yang dibuktikan dengan dibangunnya kantor pos. Dampak negatif. 1. Pertumbuhan, perkembangan, dan laju perekonomian dalam kemudi negara penjajah. 2. Tanah milik raja-raja pada masa kerajaan di Indonesia diambil alih oleh penjajah. 3. Adanya monopoli perdagangan yang menyengsarakan negara jajahan.